Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Hartanto Kurniawan dari kelas D243E dengan NIM 3524 akan menjelaskan soal UAS gambar nomor 2. 1. Tool storage atau penyimpanan alat. Input berbagai jenis cutting tool seperti pahat, bor, end mill, dan lain-lain. Prosesnya menyimpan dan menyiapkan tool yang dibutuhkan mesin CNC secara otomatis melalui sistem ATC, Automatic Tool Changer. Outputnya tool yang tepat tersedia di spindle saat dibutuhkan. Yang kedua ada palet rak atau rak palet. Inputnya palet kosong atau palet berisi part yang menunggu giliran proses. Lalu proses menyimpan dan mengantrekan palet secara sistematis. Lalu output palet siap diambil shuttle cart menuju mesin. Yang ketiga shuttle cart and shuttle track atau kereta pengangkut dan rel. Input palet kosong atau berisi part dari palet rak atau palet holder. Proses mengangkut dan memindahkan palet di sepanjang shuttle track secara otomatis. Output palet terkirim ke posisi yang tepat, mesin CNC atau palet holder. Yang keempat palet dan palet holder. Palet dan dudukan palet. Input raw material atau benda kerja yang dipasang operator ke atas palet. Proses palet menjadi fixture atau dudukan benda kerja agar posisi presisi saat masuk mesin. Palet holder menahan palet di stasiun loading atau unloading. Output benda kerja siap diproses dengan posisi yang akurat dan konsisten. 5. Ada CNC machining center plus spindle. Input palet berisi benda kerja, raw material dari shuttle cart. Proses melakukan operasi pemesinan, milling, drilling, boring, tapping secara otomatis sesuai program CNC. Spindle memutar tool untuk memotong material. Kelebihan sistem ini fleksibilitas tinggi, mampu memproses berbagai jenis part berbeda tanpa perlu ganti setup besar. Otomasi penuh, perpindahan palet otomasi mengurangi tenaga manusia dan mempercepat siklus produksi. Lalu utilitas mesin tinggi, mesin CNC hampir tidak pernah idle karena palet sudah antri otomatis. Lalu konsistensi dan presisi tinggi, sistem palet menjamin posisi benda kerja selalu sama setiap siklus. Dan yang terakhir bisa beroperasi 24 jam dengan palet rack yang terisi, mesin dapat berjalan tanpa operator terus menerus. Lalu ada kekurangan dari sistem ini. 1. Biaya investasi sangat tinggi. Harga mesin CNC, shuttle system, dan palet rack sangat mahal. Kedua, perawatan kompleks, banyak komponen mekanik dan elektronik yang harus dirawat secara berkala. 3. Membutuhkan tenaga ahli operator dan programmer CNC yang terlatih khusus. 4. Waktu setup lama, pemrograman, kalibrasi, dan pengaturan sistem memerlukan waktu panjang. 5. Kurang ekonomis untuk produksi massal satu jenis. Tantangan dari sistem ini yaitu 1. Integrasi sistem kontrol, menyelaraskan CNC, shuttle controller, dan manajemen palet dalam satu sistem interintegritas atau CIM. Yang kedua, manajemen jadwal produksi, scheduling, mengoptimalkan urutan palet agar tidak terjadi bottleneck. Yang ketiga, gangguan. Jika shuttle cart atau salah satu komponen rusak, seluruh lini bisa terhenti. Yang keempat, keamanan cyber, sistem yang terhubung jaringan rentan terhadap gangguan digital. 5. Adaptasi terhadap desain produk baru. Setiap produk baru memerlukan program CNC dan fitur palet baru. Contoh implementasi di industri manufaktur. Otomotif yaitu pemesinan blok mesin, kepala silinder, crankshaft dengan berbagai varian model secara fleksibel. Contohnya di PT Toyota dan Honda Plan. Kesimpulan, setiap pada gambar merupakan FAS berbasis palet shuttle yang mengintegrasikan penyimpanan alat, pengantrian benda kerja, transportasi otomatis, dan pemesinan CNC menjadi satu alur produksi yang efisien
fleksibel dan minim intervensi manusia, sangat ideal untuk produksi medium volume, high variety dan di industri manufaktur modern. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.